Oke, share screen, entire, share. Semoga kelihatan. Oke, semoga kelihatan. Harusnya kelihatan ya. Nah, Muncul. gak muncul. Iya, Muncul. nggak muncul. Masa sih? Di iPad nggak muncul, tapi di HP muncul. Kenapa tuh? Kurang tahu, Kak. Eh, Coba kamu join ulang. Apa mungkin harus ini ya, Kak? Aplikasinya Apa ya? download aplikasi ya? Nggak tahu juga sih. Kayaknya bisa lewat Coba deh. web deh. Ya ini kan kita lewat web, Kak. Terus nggak muncul apa-apa. Kayak muka kakak juga nggak muncul. Oh, gimana ya? Gimana ya? Benar, ini kayak Kayla lagi nyoba download dulu. Coba-coba aku tunggu ya. Oke, Kak. Sebenarnya di YouTube-nya tuh muncul gak sih? Ya nggak apa-apa lah, ambil share screen. Tuh, Pak Bara lagi review UAS tuh. Silakan ditonton lagi. Sorry ya, aduh nggak apa-apa lah, diliatin aja lah tontonan saya. Ini kayaknya tonton nanti kali ya, bentar. Nah, oke. So, apa kita ini aja kak? Nobar Pak Bara. Nomor Pak Bara. Boleh juga sih. Lah gelap. Baru beres kayaknya dah. Kalau si Pak Bagat tuh suka ini nggak sih, Kak? Kayak di save gitu. Beres reviewnya. Tuh lihat tuh. Bisa ditonton lagi tuh. Nah, ini lumayan lah. Like. Oktober sih. Ini gambarnya apa? Ini salah typo lagi. Mana muncul gak streamingnya? Kabarin kalau udah download ya, atau udah siap ya. Ini gimana sih? Bikin akun coba. Kayaknya nggak live dah. Aneh nih. Gimana? Udah siap belum? Lagi download, Kak. Berapa menit lagi? Semenit, Kak. Oke, semenit. Duh, besok ngajar subuh lagi anjir. Udah ada aja. Semangat. Oh ya besok juga, kalau besok kalian jam 9 ya sampai jam 11. 9 sampai 11, 9 sampai 12. Online juga kah? Offline sebagian kali gitu. Gak tahu ya. Soalnya di kantor tuh sebenarnya jam paling malamnya 22.30. Ya nggak apa-apa lah mungkin sebagiannya. Atau sebenarnya saya tuh di mana ya? Di cafe yang 24 jam gitu. Tapi terserah lah. Kalau bertiga doang ya. Kalau banyakan kan online aja. Ya nanti diatur aja deh, terserah. Saya mah ngikut aja. Udah beres di download Jitsi-nya. Zoom-nya nggak dikasih. Kak, aman ini udah. Udah ya? Udah kelihatan share screen-nya? Udah. Coba saya ulang share screen-nya nih. Saya coba ulang share screen-nya. Nah, semoga kelihatan. Harusnya kelihatan sih. Kalau misalkan udah aman. Oke. Semoga aman. Kalau ada pertanyaan nanti tanyain aja. Atau kalau saya jelasinnya kecepatan, kasih tahu aja. Dan kalau ada kendala jaringan, kabarin di grup ya. Entah kendala jaringan, kendala share screen, kendala suara.
Oke, Oke. kita mulai dari usaha atau kerja. Usaha atau kerja. Ya, kita bahas konsepnya. Sebenarnya konsepnya singkat aja sih. Kita lebih banyak latihannya aja sebenarnya. Karena konsepnya sederhana. Konsepnya cukup sederhana. Kita harus banyak di latihan soalnya aja. Karena ada beberapa tipe gitu. Beberapa tipe soal ya. Nah, jadi usaha atau kerja ini adalah konteksnya apa sih? Usaha memindahkan benda. Oke? Usaha memindahkan benda atau apapun itu, objek, benda. Oke? Itu yang pertama. Maksudnya gini, kalau kita punya benda, nih kita punya benda, misalkan bendanya kayak gini, kita punya benda, dan bendanya didorong atau diberikan gaya gitu kan ya. Bendanya diberikan gaya, misalkan gayanya F gitu kan, dan bendanya berpindah, itu kita sedang melakukan usaha. Oke? Kita memberikan gaya pada benda dan bendanya berpindah, misalkan ini berpindah sejauh kalau di fisika apa sih perpindahan tuh? Eh, S atau D ya? S ya? Saya nggak tahu sih. S, Kak. S ya. Nah, jadi kalau kita memberikan gaya dan bendanya berpindah sejauh S, itu kita sedang melakukan usaha. Usaha memindahkan benda. Ya, gitu ya. Makanya nanti rumus usaha itu adalah gaya, kita berikan gaya pada benda dan bendanya berpindah. Gaya kali perpindahan, gitu ya. Oke? Atau usaha itu atau kerja itu work. Gaya itu force, perpindahan itu S. Gitu ya. Dan kalau ini kan sebenarnya kan kalau rumus ini hanya berlaku untuk gaya konstan, ya nggak sih? Gaya konstan. Tapi kan seringkali gaya yang kita berikan tidak konstan, ya kan? Seringkali gaya yang kita berikan itu tidak konstan. Gaya tak konstan. Iya kan ya? Maksudnya kadang-kadang kita dorongnya kuat, kadang-kadang kita dorongnya lemah gitu kan? Atau tergantung posisi gaya yang kita berikan. Misalkan gaya pada gerobak bakso gitu. Bang tukang bakso ngedorong gerobak. Kadang-kadang kan dia ngedorong gerobaknya kuat, kadang-kadang lemah. Kalau ditanjakan gitu ya, ditanjakan dorongannya lebih kuat. Di jalanan datar, jalanan biasa, dorongannya biasa. Kalau ada pelanggan, gayanya 0. Kayak gitu ya. Kalau ada pelanggan gayanya 0 karena kan berhenti ya. Pokoknya gitu ya. Nah, karena gayanya konstan, berarti kita pikirkan aja misalkan ada benda pindahnya itu dari, misalkan kita pengen memindahkan benda dari A ke B. Kita ingin memindahkan benda dari A ke B. Gini, dari A ke B. Misalkan ini A, ini B. Gitu ya. Diberikan gaya misalkan, Cuman gini, kita tuh mikirnya jangan mikir usaha dari A ke B. Jangan mikir usaha total. Kita mikirnya apa? Kita mikirnya jangan usaha total, kita mikirnya usaha kecil-kecil. Usaha kecil-kecil itu maksudnya irisan gitu ya. Irisan, nah ini usaha kecil-kecil. Usaha kecil-kecil. Nah gitu. Oke? Jadi kayak cuman pindahnya itu sejauh delta X. Pindahnya sejauh delta X. Pindahnya sejauh delta X. Nah, anggaplah ini di posisi X, sehingga nanti di sini gayanya adalah Fx. Kan begitu ya? Fx. Oke? Nah, berarti ini kita sebut usaha kecil-kecil. Karena usaha kecil-kecil, irisan usaha, berarti delta W ya. Delta W. Karena potongan usaha kecil. Nah, kira-kira, kenapa kira-kira? Karena sebenarnya ini tuh gak konstan gitu loh. Gaya dari sini ke sini tuh gak konstan. Tapi berubah-berubah, ngerti kan?
Cuman gara-gara kecil banget, anggaplah sama lah semuanya fx gitu ya. Jadi kayak misalkan gayanya tuh gini, fungsi gayanya gini nih. Nah ini fungsi gayanya. Cuman kita anggap aja fungsi gayanya kayak gini. Tapi anggap aja kayak gini. Kita anggap konstan aja, karena kan kecil gitu ya. Ya, gayanya fx, perpindahannya apa? Perpindahannya delta x. Gitu. Ya udah. Kalau kamu tahu irisan, kamu tahu integral. Integral dari mana? A sampai B. Nah, ini usaha memindahkan benda dari A ke B. Seperti itu. Oke? Jadi sebenarnya simpelnya gini ya. Simpelnya kalau misalkan dari rumus ini, usaha itu sama dengan integral dari gaya. Gitu aja sih. Usaha sama dengan integral dari gaya. Gitu. Bisa dipahami? Ya, Bisa, Kak. semoga bisa ya. Pokoknya usaha itu integral dari gaya. Cuman gini, sebenarnya usaha itu punya dua versi. Atau irisan usaha itu punya dua versi. Versi pertama, jadi delta W itu punya dua versi. Versi pertama itu kan fx delta x. Ini versi pertama. Ya. Ini dua versi delta W ya. Versi pertama fx delta x. Versi kedua apa? Versi kedua adalah ini. Delta f dikali s. Nah, itu. Nanti s-nya bergantung sama x ya. Sx gitu. Oke? Gitu. Bedanya apa sih? Bedanya apa? Kalau yang ini itu bendanya, coba kita lihat kasus sebelumnya. Bendanya pindah semua kan ya? Bendanya pindah semua, ya kan? Bendanya pindah semua. Karena bendanya pindah semua, berarti kan bendanya nggak bisa diiris, ya kan? Bendanya nggak bisa diiris. Yang bisa diiris apa? Jaraknya yang diiris ya. Yang bisa diiris adalah jaraknya. Jadi gitu. Jadi kalau ini bendanya pindah semua. Atau karena bendanya pindah semua, bendanya nggak bisa diiris. Yang bisa diiris apa? Jarak. Jadi ini irisan jarak atau irisan perpindahan. Sedangkan ini, kira-kira kita mindahin apa yang nggak bisa maksudnya kerja apa yang bendanya nggak pindah semua? Yaitu kerja memompa air atau menggali tanah. Kan kalau menggali tanah itu kan kita memindahkan tanah. Memindahkan tanah ke tempat lain. Tapi kan mindahin tanahnya nggak semua, ya kan? Mindahin tanahnya dikit-dikit. Atau sama aja kayak mompa air. Misalkan kita pengen memompa kolam renang. Memompa air di satu kolam renang ke luar kolam renang gitu ya. Nah, kita kan nggak mungkin pindahin semua kolam renangnya kan ya. Oke, kita nggak mungkin pindahin semua kolam renang ya, nggak mungkin kita mindahin semua air di kolam renang tersebut. Atau mungkin kolam renangnya atau ada tangki air gitu, pengen dipompa ke lantai 10 suatu bangunan, ya, ke lantai 10 suatu bangunan. Kan nggak mungkin semua air di tangkinya terbang ke lantai 10 tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah mindahin airnya dikit-dikit. Atau kita fokusnya irisan benda di sini. Gitu aja sih sebenarnya bedanya. Oke? Dan jaraknya kan lumayan jauh tadi kan ya? Jaraknya lumayan jauh. Ya, bukan kecil-kecil, jaraknya lumayan jauh tadi ke lantai 10 misalkan. Itu aja ya. Jadi sebenarnya sih bakal kelihatan ya. Kita pakai formula yang mana, jadi bakal kelihatan. Oke? Nah, langsung aja ke prakteknya gitu. Ke contoh Kalau mau soalnya. nanya, Boleh. berarti kalau misalnya pakai yang rumus yang irisnya pakai irisan benda, dia itu integralnya jadi integral dari jarak. Pokoknya nanti tuh si delta f-nya itu akan muncul delta x, serius. Di delta f-nya itu nanti bakal muncul delta x. Ya. Oh, berarti tetap aja jadi integral dari gaya ya? Pokoknya integral dari, ya kamu kalau kamu tahu irisan kamu bakal tahu integral, serius. Deltanya tinggal diganti sama d.
Gitu aja sih. Oke. Eh, Kalau ini sedikit kompleks karena nyari delta F-nya dulu sebenarnya. Delta F sama nyari SX. Gitu aja sih. Oke, ini memuat delta Y ya. Delta Y, delta X. Pokoknya kalau kamu tahu irisan, kamu tahu integral. Pokoknya itu aja. Oke. Deltanya tinggal diubah menjadi D. Nah, sebenarnya beberapa beberapa usaha atau kerja ya. Yang pertama itu ada kerja pada pegas. Kerja pada pegas. Kerja pada pegas. Nah, kerja pada pegas itu pokoknya langsung aja ke gayanya ya. Pokoknya gaya pegas ya. Gaya pegas. Gaya pegas itu langsung aja saya kasih tahu ya biar cepet. Gaya pegas itu nanti rumusnya fx sama dengan k kali x. Sama dengan k kali x. K-nya apa? K-nya konstanta pegas. Oke, dengan k itu konstanta pegas. Konstanta pegas. Konstanta pegas. Dan x-nya itu apa? X-nya itu pertambahan panjang ya. Pertambahan panjang pegas, bukan panjang pegas, oke? Pertambahan panjang pegas. Pertambahan panjang pegas dari panjang alami ya. Dari panjang alaminya. Dari panjang alami. Ya pertambahan tuh patokannya dari panjang alami ya. Dari panjang alami. Panjang alami itu maksudnya kalau nggak ditarik nggak didorong gitu ya. Dari panjang alami. Gitu aja sih sebenarnya. Oke? Jadi seperti itu. Jadi kalau eh, misalkan ini panjang alaminya nih ya. Panjang alaminya segini. Nah, ini panjang alami. Ini panjang alami nih. Ini misalkan panjang alami, gak ditarik, gak didorong. Oke. Ini panjang alami, gak ditarik, gak didorong. Ya. Ini panjang alami. Nah, kalau panjang alami itu nanti patokan untuk X sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau misalkan ditarik diberikan gaya misalkan gayanya F. Diberikan gaya gitu. Ya, oke, diberikan gaya sebesar F. Nanti pertambahan panjangnya misalkan bertambah panjang nih. Kayak gini. Nah, gitu. Nah, bertambah panjang jadi gini ya. Kalau pegas tarik, nah nanti kayak gini. X-nya tuh yang ini berarti. Nah, ini kan patokan nolnya nih. Ini patokan nolnya. Ini patokan nolnya. Ini patokan 0. Oke. Sorry, ini kurang lurus. Nah, ini patokan nolnya. Dan ini adalah patokan untuk X-nya. Oke. Jadi X itu bukan ini. X bukan ini. Tapi X adalah yang ini. Ya. Itu ya jebakannya sering di situ. Oke. Nanti cari K-nya dulu berarti. K-nya tuh F per X ya. Kurang lebih seperti itu. Langsung aja ke contoh dulu yang kerja pegas. Oh ya, dan saya lupa lagi. Kalau untuk nggak apa-apa lah, misalkan usaha untuk ya pokoknya nanti usahanya tinggal integral dari untuk usahanya ya. Untuk usahanya ya integral dari gaya. Jadi integral dari kx dx. Dari mana sampai mana nanti tinggal menyesuaikan aja. Oke? Gitu aja. Sesederhana itu. Contoh dulu, contoh dari soal kerja pada pegas. Loh, salah. Nah, ini. Mana ya? Oh, ini nih. Nomor 12 aja. 12.
Coba nomor 12 gimana? Panjang alaminya 2. Oke. Untuk menarik pegas hingga panjangnya menjadi 2,1 meter, diperlukan gaya sebesar 30 Newton. Artinya apa? Kalau 2,1 itu X-nya berapa? 0,1. Bagus. Ya, X-nya 0,1. Nah, tadi fokus ya, bahwa X itu adalah pertambahan panjang, bukan panjang, oke? Pertambahan panjang dan bukan panjang. Bagus. Artinya kan kalau katanya kan saat X-nya 0,1, F-nya itu adalah 30. Kan begitu. Sedangkan tadi kita punya formula adalah F sama dengan atau Fx sama dengan K kali X kan ya? K kali X. Berarti 30 sama dengan K dikali 0,1 kan ya? Berarti K-nya adalah 30 dibagi 0,1. Berarti berapa? 300. Begitu. Oke? Begitu aja. Satuannya Newton per meter ya. Karena 30 Newton per 0,1 meter. Oke? Oke, udah terjawab soal A ya. Soal B? Nah, berarti kan nanti kan gayanya apa? 300x kan ya? 300x. Nah, berarti gimana? Hitunglah kerja atau usaha yang diperlukan untuk menarik pegas dari panjang alami. Kalau panjang alami X-nya berapa? Kalau panjang alami X-nya 0. Bagus. Kalau menjadi sepanjang 2,5, panjangnya 2,5 X-nya berapa? 0,5. 0,5. Berarti W sama dengan soal B, W-nya apa? W sama dengan integral dari 0 sampai 0,5 kan gitu. Ya, jadi butuh usaha ya. Dari panjang alami terus kamu tarik, misalkan ada pegas nih. Terus kamu narik supaya nambah 0,5. Berarti kan butuh usaha ya. Jadi gitu, butuh usaha untuk menarik gitu kan. Dari mana? Fx dx ya. Fx-nya apa? 300x. 300x dx. Dan ini kamu bisa hitung ya. Bisa dihitung sendiri ya. Kalau soal C? Kalau soal C, yang ini 0,5, yang ini 0,75 ya. Jadi patokannya panjang alami. Nolnya itu panjang alami. Berarti untuk soal C, W-nya apa? Integral dari 0,5 sampai 0,75. 300x dx. Tinggal dihitung. Bisa dipahami? Paham nggak? Bisa ya. Nah, coba kalau beberapa soal lagi. Coba kalau yang 14 atau 13 ya. Bebas sih sebenarnya. Oh, 14 aja deh. 14 lebih cocok. Sering keluar juga. Oke, gimana ini? Nah, suatu tali tambang dengan berat jenis 15 Newton per meter. Apa maksudnya berat jenis di sini? Setiap meter tali tambang beratnya 15 Newton. Artinya berat tali bergantung apa? Berat tali bergantung panjang tali. Semakin panjang talinya, semakin berat talinya, oke? Itu. Ya, tali ini sama tali ini. Ya, beratan tali yang kedua ya. Oke. Habis itu tali tersebut dipakai untuk narik benda dari dasar sumur dengan kedalaman 20 meter dari permukaan tanah. Kok soalnya kepotong ya? Bentar dulu. Tentukan integral yang menyatakan kerja yang dilakukan untuk menarik benda sampai kedalaman 10 meter dari permukaan tanah. Loh, kok ini kayak mirip soal UAS ya? Ini kayak mirip sama soal UAS tahun berapa gitu. Tapi nggak tahu perasaan saya aja sih. Oh, mungkin mirip doang kali ya. Oke. Pokoknya ulang lagi ya.
Pokoknya nanti ada di sini pokoknya anggaplah ada orang gitu ya. Ada orang lagi narik, suatu benda pakai tali. Ini orangnya jangan terbang deh. Nah, ada orang narik benda pakai tali. Nah, misalkan gitu. Oke. Nah, nanti di sini berat jenisnya, berat jenis 15 Newton per meter. Ya udah nggak apa-apa deh, nggak usah ditulis nih. Tapi nggak apa-apa deh. Berat jenis 15 Newton per meter. Gitu. Habis itu digunakan untuk menarik benda dengan berat 1000 Newton. Nah, ini beratnya 1000 Newton nih. 1000 Newton. Ya. Ini satuannya udah dalam Newton ya. Kalau misalkan satuannya masih kilogram, kalikan gravitasi. Oke, kalau masih kilogram ya. Kalau masih kilogram kalikan gravitasi. Kebetulan ini sudah Newton, udah aman. Dan katanya kedalamannya 10 meter, kedalamannya 20 meter ya. Kedalaman 20 meter dari permukaan tanah. Oke, anggaplah ya udahlah ini permukaan tanah di sini. Kedalaman 20 meter. Anggaplah ini 20 meter gitu aja sih. Anggaplah ini 20 meter. Gitu. 20 meter dari permukaan tanah. Dia menarik benda dengan berat 1000 Newton dari dasar sumur. Ini dasar sumur ya ceritanya. Dasar sumur. Itu. Tentukan integral yang menyatakan kerja yang dilakukan untuk menarik benda sampai kedalaman 10 meter. Gitu ya. Oke, mungkin pertama kita definisikan dulu. Oh ya gini. Tadi selalu ya kalau kita punya materi bab 5, aplikasi integral tuh harus ada proses pengirisan ya. Kita nggak usah mikirin bendanya pindah keseluruhan. Kita pikirin bendanya pindah sedikit-sedikit. Anggaplah nanti bendanya tuh pindah dari sini ke sini. Anggaplah gitu ya. Bendanya pindah dari sini ke sini. Jadi nanti kayak dan misalkan ini Y sama dengan 0 gitu ya. Ini Y sama dengan 20. Gitu aja ya. Nanti Y-nya itu menyatakan ketinggian dari dasar sumur ya. Y-nya menyatakan ketinggian dari dasar sumur. Oke. Nah, ini. Nah, gini. Nah, nanti anggaplah ini delta apa? Mungkin delta Y aja kali ya. Nggak apa-apa lah delta Y. Dan anggaplah nanti ini di ketinggian Y misalkan. Ini di ketinggian Y. Ini di ketinggian Y ya. Oke, di ketinggian Y. Jadi kayak kita fokus di irisannya dulu ya. Oke, berarti yang pertama kita harus cari apa? Kita harus cari apa dulu? Kita harus cari gayanya dulu. Kan rumusnya kan gaya kali perpindahan. Gaya kali perpindahan. Kita cari gayanya dulu. Oke, gaya. Gaya apa aja? Atau gaya itu kan setara dengan berat ya. Oke, gaya itu sama dengan berat. Oke, gaya itu sama dengan berat. Oke, ingat ya, gaya itu sama dengan berat. Nah, nanti gayanya itu nanti bergantung sama ketinggian gitu ya. Kita sebut aja Fy. Nah, berat apa aja yang dipindahkan oleh orang tersebut? Ada 2. Berat apa? Berat benda sama berat tali, ya kan? Berat benda tambah berat tali. Nah, berat benda berapa? Berat benda 1000. Berat tali? Ada yang tahu berat tali? Ada yang tahu berat tali? Ada yang tahu? Berat tali itu berapa? Berapa? Itu 15 Newton per meter kan, Kak? Ya. Kalau berat jenisnya. Betul. Berarti kalau beratnya harus dikali sama panjang talinya. Bagus. Panjang talinya berapa? Saat ketinggian Y.
20 min Y. Bagus, bagus banget ya. Bagus banget. 20 min Y. Ya, karena kan ya you know ya. Berat jenis itu lihat dari satuan aja bisa. Bisa lihat dari satuan kan ya? Bahwa rumus berat jenis itu adalah nulisnya jangan gitu deh. Nah gini aja, berat jenis sama dengan Newton per meter. Newton itu apa? Berat. Meter itu panjang. Gitu. Makanya kalau pengen cari berat itu adalah berat jenis kali panjang ya. Berat jenis kali panjang. Nah, gitu. Kecilin aja tuh. Nah, gitu. Makanya nanti berat tali gitu kan ya. F tali, berat tali sama dengan berat jenis talinya 15 kali panjangnya benar 20 min Y ya. Gitu aja. Berarti sama dengan 300 kurangi 15 Y. Oke. Aduh, saya tulis ulang deh. Nah, maka FY sama dengan apa? Oh ya udah 1000 ditambah 1000 itu berat benda tambah berat talinya 300 kurang 15 Y. Kesimpulannya 1300 kurang 15 Y. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa ya. Ini lumayan jelas ya, untuk ilustrasinya. Dan berikutnya apa? Ya berikutnya delta W. Delta W atau usaha kecil-kecilnya apa? Gayanya FY, perpindahannya delta Y. Ya udah, kalau kamu tahu irisan, kamu tahu integral ya. Berarti nanti W-nya itu adalah integral dari mana? Sabar dulu, bentar. Mungkin FY-nya ditulis dulu deh, bentar. 1300 kurang 15Y delta Y. Nah, soalnya gimana? Soalnya adalah kerja integral yang menyatakan kerja, oke, integral yang menyatakan kerja untuk menarik benda sampai kedalaman 10 meter. Kerja sampai kedalaman 10 meter dari permukaan tanah. Permukaan tanah itu berarti yang ini ya. Kira-kira gimana? Berarti W-nya integral dari mana sampai mana kira-kira? W sama dengan integral dari 0 sampai 10. bagus, 0 sampai 10. Kenapa 10? Karena ditariknya sampai kedalaman 10 meter. Oke. Jadi kan mungkin saya kasih deskripsi dulu ya. Kalau ini kan usaha sampai kedalaman 10 meter ya. Usaha sampai kedalaman 10 meter gitu kan. Kedalaman 10 meter. Jadi integral 0 sampai 10 gitu kan ceritanya. Dari 1300 min 15 YDY. Nanti tinggal dihitung aja integralnya ya. Nah, kalau misalkan soalnya diedit nih. Soalnya diedit. Usaha sampai kedalaman, misal diedit. Usaha sampai kedalaman 5 meter. Kira-kira integral 0 sampai mana? 0 sampai 15. Kenapa? Karena 20 min ya gak sih itunya? Ah, enggak gitu. Atau dari Iya. dari permukaan dihitungnya. Nah, coba kalau Y saya tadi apa? Definisi Y saya apa? Y itu apa? Definisi Y. Definisi Y apa? Ketinggian dari dasar sumur kan ya? Ya kan, menarik benda dari dasar sumur gitu kan? Ya. Karena kan Y itu kan ketinggian dari dasar sumur gitu loh. Y itu adalah ketinggian dari dasar sumur. Ya, jadi beda ya. Bedakan antara ketinggian sama kedalaman ya. Itu aja sih. Ini cuma masalah bahasa aja ya. Maksudnya kedalaman 10 meter itu ya
20 kurang 10, makanya 10. Kalau kedalaman 5 meter, 20 kurang 5, 15. Oke? Jadi harus mengerti sama bahasanya ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Kak. Nah, kalau ini kan dari tadi kan kita bahasnya versi irisan apa? Irisan jarak ya. Ya, irisan jarak. Gimana kalau misalkan irisan benda ya? Oke, jadi kalau irisan jarak itu tadi contohnya adalah irisan jarak itu contohnya tadi gaya pegas gitu ya. Gaya pegas atau bisa juga ini ya, menimba air dari sumur gitu ya. Contohnya gitu ya, menimba air dari sumur karena kan airnya pindah semua. Oh ya, iya, menimba air atau mengangkat benda gitu ya. Jadi gitu ya. Saya lupa kasih contoh harusnya. Kalau ini kan contohnya misalkan menimba air gitu ya. Irisan jarak ya. Menimba air atau mengangkat barang. Menimba air. Tapi kalau contoh irisan benda apa? Memompa air. Nah, kalau memompa air kan dikit-dikit ya. Nggak bisa langsung semuanya. Oh ya gitu aja. Ini. Nah, sekarang yang memompa air ya. Contohnya misalkan yang 17. Nah, 17 saja, 17. 17. Nah, kira-kira gimana soal nomor 17? Kita baca dulu sekilas ya. Sebuah tempat penampungan air memiliki penampang vertikal berbentuk trapesium sama kaki panjang. Ini harusnya pakai koma ya, atau titik. Minimal kasih tanda baca gitu ya. Soalnya bingung tadi berbentuk trapesium sama kaki panjang sisi panjang sisi sejajar 2 meter dan 1 meter dan memiliki tinggi 1 meter. Itu mungkin ada komanya ya. Oke, trapesium sama kaki, panjang sisi sejajar 2 meter dan 1 meter dan tingginya 1 meter sesuai dengan gambar ya. Dan panjang tempat penampungan airnya 3, oke, sesuai gambar. Oke? Nah, tentukan tempat penampungan air berisi air setinggi 0,5 meter. Nah, untuk berisi air setinggi 0,5 meter ini tidak terlalu penting ya. Kenapa tidak perlu penting? Itu cuma buat batas integral. Cuman buat batas integral. Karena ketinggian air kan bakal berubah. Kenapa ketinggian air bakal berubah? Karena kita pengen berusaha memompa, ya, melakukan usaha untuk memompa di dalam tangki hingga ke tepi atas tangki dan ketinggian 1 meter di atas tangki. Karena dipompa, berarti kan ketinggian air bakal berkurang kan ya? Oke. Nah, jadi nggak apa-apa. Ini anggap aja delta, ini anggap aja Y ya. Anggap aja ini Y. Anggap aja ini nanti ketinggiannya Y ya. Oke, anggap aja ini ketinggiannya Y. Nah, jadi maksudnya Y-nya itu nanti dari 0 sampai 0,5, ngerti ya? Airnya itu dari ketinggian 0 sampai ketinggian 0,5. Y-nya dari 0 sampai 0,5. Oke, Y itu ketinggian air ya. Nah, kalau kita pompa, ya, pompanya sedikit aja ya. Atau kita sedot sedikit, gitu ya. Disedot sedikit. Kalau disedot sedikit, ketinggian air berkurang sedikit. Ya. Jadi seperti ini. Mungkin warna merah aja biar kelihatan ya. Nah, ini. Nah, ketinggian air berkurang sedikit kan? Tuh. Tuh. Berkurang sedikit. Misalkan apa? Ketinggiannya berubah sebesar delta Y kan ya? Nah, gitu dulu. Oke? Jadi kita tuh mikirinnya cuman kayak mindahin kepingin air gitu. Ya, dipindahin ke sini, ya kan? Untuk yang pertama kan ke tepi atas tangki. Karena dipindahin ke tepi atas tangki, kita fokus aja dia pindahin ke sini, gitu kan ya? Oke? Jadi nanti dipindahin ke sini nih. Nah, dipindahin ke sini airnya ya. Oke? Nah, pertama kita cari apa dulu? Ingat rumusnya itu adalah gaya kali perpindahan. Oke, gaya kali perpindahan. Gaya atau berat. Berarti kan ini berat irisan air. Berat irisan air.
Nah, untuk menentukan berat irisan air, pertama sih nentuin volume irisan air dulu. Apa volume irisan airnya? Delta V-nya kira-kira apa? Kira-kira nih, ini kan bentuknya apa nih? Bentuk irisan air ini apa bentuknya? Bentuk irisan air ini apa? Balok. Balok. Apa rumus balok? Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya Panjangnya 3. 3. Lebarnya? 1. Eh. Lebarnya? 1. 1. Oh, Kalau 1 delta Y, delta Y. delta Y itu tinggi. Mungkin delta Y tinggi. Iya. Lebarnya? Belum lebar nih, ini belum lebar nih. Lebarnya berapa? Oh, 2, Kak. Enggak nggak sih? Saya tanya, lebarnya selalu berubah nggak? Iya. Kan berubah tergantung ininya. Tergantung Iya, benar. tergantung ketinggiannya. Makin bawah menuju 1, makin atas menuju 2. Beda dong. Iya, benar, Kak. Beda. Ya udah lebarnya nggak tahu gitu kan. Iya. Anggaplah lebarnya L gitu ya. Lebarnya L. Berarti kan jadi masalah ya. Jadi masalah dong. Ya masalah. Kira-kira ngatasinnya gimana? Dan saya kasih tahu juga ya, sebisa mungkin L-nya ini fungsi dalam Y. Fungsi dalam Y. Fungsi Y. Maksudnya kamu harus cari hubungan L sama Y. Gimana cara carinya kira-kira? Cari hubungan L sama Y kira-kira gimana? Ada yang tahu? Cari hubungan L sama Y? Pakai integral juga. Jangan. Kita belum sampai ujung. Oh, jangan. Jangan. Maksudnya integral tuh itu tuh langkah final ya. Integral tuh langkah final di aplikasi integral. Enggak. No. Gimana? Fokus aja nggak sih ke trapesiumnya dulu? Kesebangunan. Ah, iya, kesebangunan. Bagus. Kesebangunan apa? Kesebangunan apa? Trapesium. Emang ada? Kesebangunan segitiga dong kalau kesebangunan. Iya, tidak ada kesebangunan trapesium ya. Ya, Kak. Please ya, please. Nggak ada kesebangunan trapesium. Oke, nggak ada. Ya, nggak ada kesebangunan trapesium ya. Adanya kesebangunan segitiga ya. Jadi kita gambar ulang si trapesium. Fokus ke trapesium. Ini kan 2. Ini 1. Terus ini 1. Ya, ini 1. Ini 1. Dan ini anggaplah nanti ada suatu ketinggiannya Y gitu kan ya. Ketinggiannya Y. Oh, warna merah aja deh. Sama aja sih. Warna biru aja. Ini ketinggiannya Y gitu kan. Nah, ini ketinggiannya Y. Ini Y. Ini 1. Nah, berarti pakai kesebangunan segitiga. Kalau pakai kesebangunan segitiga, berarti kita panjangin ya. Kita panjangin. Nah, kita panjangin kayak gini. Oke? Dan kita misalkan aja ini tuh, kita misalkan nanti ini tuh X ya. Yang ini adalah X, oke? Karena kan nanti kan kesebangunan itu ya, kesebangunan segitiga kita harus tahu entah tinggi atau alas ya. Itu cukup membantu untuk mencari tinggi sama alas. Nah, kita pakai kesebangunan tinggi sama alasnya ya. Nah, pertama kita manfaatkan segitiga kecil ini sama segitiga besar. Karena kan diketahui. Untuk mencari X. Kira-kira gimana? Untuk yang segitiga kecil itu X per 1. X per 1 sama dengan X per 1 sama dengan, kalau yang besar itu apa tingginya? Tingginya X tambah 1. Alasnya 2. Dapat gak X-nya ini? Harusnya dapat ya. Coba kali silang. Berarti 2X sama dengan X tambah 1. Terus kurangi X. Berarti X sama dengan 1.
Oke? Dapat ya? X sama dengan 1 ya. Habis itu untuk mencari Y-nya gimana? Untuk mencari Y-nya gimana? Hubungan Y sama Y sama astaga lupa lagi. Y sama L. Apa hubungan Y sama L? Carinya gimana? Manfaatkan segitiga yang sedang. Manfaatkan segitiga yang sedang. Ya, karena kan ini udah ada L sama Y-nya. Dan kita, pokoknya ini tinggal diganti aja nih. Ini tinggal diganti. Jadinya apa? Jadinya X per 1 sama dengan, untuk yang sedang tingginya berapa? X tambah Y. X tambah Y per L kan ya? L. Nah, X-nya kan 1 ya tadi ya. Saya lupa lagi masukin ya. 1 per 1 sama dengan 1 tambah Y per L. Dapat gak L-nya? Hubungan L sama Y dapat. Langsung malah L sama dengan 1 tambah Y. Bisa dipahami? Nah, itu hubungannya. Ya. Oke, itu hubungannya. Sehingga nanti delta V-nya adalah 3 dikali 1 plus Y kali delta Y. Itu. Oke? Habis itu apa? Yang kita butuhkan sebenarnya bukan volume, yaitu yang kita butuhkan adalah berat. Dan kita tahu berat itu dari hubungan berat sama volume dari berat jenis. Oke? Dari berat jenis. Dan rumus berat jenis itu adalah berat per volume ya. Berat per volume. Anggaplah rho aja lah ya, berat jenis air. Soalnya kan nggak dikasih tahu di soal ya. Di soal nggak dikasih tahu berat jenis air ya. Jadi kita misalin aja rho ya. Rumus rho itu berat per volume. Berat per volume. Sehingga nanti berat itu adalah rho kali volume. Dan yang kita butuhkan berat irisan air. Berat irisan air berarti delta F. Kira-kira itu mengikuti ini ya. Ya, kenapa tadi delta V-nya kira-kira kayak balok? Ya emang bukan kayak balok ya, kan ini miring. Tapi kan kita bisa anggap aja lurus kayak balok, kan gitu ya. Balik lagi, delta F kira-kira rho kali volumenya apa? Volume irisannya, delta V. Berarti nanti rho-nya tinggal nyempil aja. Nyempil ke sini aja ya. Saya tulisnya 3 rho aja ya, biar enak. Soalnya kalau nulis rho 3 tuh kurang estetik gitu ya. Tapi gak apa-apa lah. Rho kali 3 tambah 1 tambah Y delta Y. Begitu bukan? Habis itu, untuk mendapatkan usaha memindahkan irisan benda ini, yang kita sebut sebagai delta W, harus dikalikan dengan apa? Oh, soal A dulu bentar. Nah, untuk menghitung delta W-nya, atau irisan usaha, atau usaha memindahkan benda tipis ini, atau irisan air ini, itu berarti gaya kali, kan gayanya delta F, kali perpindahan. Perpindahannya berapa? Kalau ke tepi atas tangki, berapa perpindahannya? 1 min Y. Bagus, ya 1 min Y ya, karena ini 1 min Y. Oke? Jadi gitu aja. Oke? Nanti tinggal 1 min Y-nya tinggal sempilin aja ke sini ya. Aku nanti masukinnya ke sini aja ya, 1 min Y-nya. Karena kan you know lah ya, delta Y itu paling belakang ya. Jadi 3 rho, ini sekalian dirapiin ya. 3 rho dikali 1 plus Y dikali 1 min Y delta Y. Dan ingat ya, nanti tuh di integral kita tuh nggak ada aturan perkalian ya. Jadi kamu kaliin dulu dari sekarang. 3 rho dikali 1 min Y kuadrat. Ya udah, integralin. Berarti W itu integral dari mana sampai mana? Air setinggi 0,5. Nah, tadi kan saya udah sebut di awal ya, bahwa 0,5 ini nggak penting. Pentingnya tuh cuma di batas integral ya.
Kan dari tadi kan 0,5-nya nggak berperan kan? Emang nggak berperan ya. Ya, jadi 0 sampai 0,5 dari 3 rho 1 min Y kuadrat dy. Bisa dipahami? Bisa ya. Kalau soal B apa jawabannya? Kalau soal B jawabannya apa? Langsung ke W-nya aja sih sebenarnya. Karena cuman beda. Sorry. Bukan. Bercanda. Beda. Delta W-nya beda. Delta W-nya beda. Nah, kan benda yang dipindahkan sama. Delta F. Nah, perpindahannya berapa? Kalau misalkan dipompa hingga ketinggian 1 meter di atas tangki. Kalau ketinggian 1 meter di atas tangki sih nanti dia mompanya tuh sampai lebih jauh lagi ya. Sampai sini dia mompanya. Berapa perpindahannya? Kalau begitu, kalau soalnya begitu perpindahannya berapa? Kalau dipindahkan sampai sini nih. Berapa tuh? 2 min Y. Iya, bener. Oke? Jadi dia memindahkan 1 meter lebih jauh daripada ini kan ya? Memindahkan 1 meter lebih jauh daripada itu. Jadi ya 2 min Y, bagus sekali. Ya sudah. Ya pokoknya itulah bedanya ya. Nanti tinggal diintegralin ya, W-nya. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Kalau secara logika, anggaplah nanti ini W1 sama ini W2. Kira-kira lebih besar W2 atau W1? Lebih besar W2 atau W1 kira-kira? W2. W2 iyalah, karena kan usaha dia lebih besar. Karena lebih jauh, ya kan? Nanti silakan diklarifikasi sendiri. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Kak. Nah, udah. Itu aja sih konsep usaha. Nanti tuh ceritanya tuh bisa macam-macam gitu. Bisa macam-macam kayak bentuk tangkinya aneh-aneh. Gitu, bentuk tangkinya aneh-aneh atau macam-macam lah, atau nanti ada cerita ada masalah, misalkan nanti nimba air di ember terus embernya bocor. Nah, gitu-gitu aja sih paling masalah-masalahnya. Kurang lebih seperti itu tentang usaha. Nah, udah selesai sih konsep dasar usahanya dan contoh soalnya ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Aman sih, Kak. Aman. Ya maksudnya pertanyaan selain usaha gitu. Atau mau Oh, coba soal usaha lagi yang lain? Masih kurang puas? kalau yang ember bocor ada gak, Kak? Aduh, ditanyain lagi. Ada. Maksudnya, ya, mau itu. Ya udah deh, boleh. Sebenarnya kamu kan tadi udah paham di bagian ini ya. Udah paham di bagian ini. Nanti sebenarnya ada nanti tuh embernya bocor, ketemu masalah yang lebih kompleks daripada yang ini gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lagi. Coba, yuk satu orang bacakan soalnya. Bercanda-bercanda. Saya aja yang baca. Eh, Suatu ember hendak digunakan untuk mengangkut air. Ember tersebut, mempunyai berat 0,5 kg. Ember hendak digunakan untuk mengangkut air. Ember tersebut punya berat 0,5 kg dan mula-mula dalam ember terdapat 5 kg air. Ember ditarik ke atas dengan kecepatan konstan sampai ketinggian 20 meter. Nah, itu ketinggian ya. Tolong bedakan antara ketinggian sama kedalaman ya. Dengan menggunakan tambang yang memiliki berat jenis 0,5 Newton per meter. Kira-kira kita pengen mindahin apa aja? Apa aja benda yang mau dipindahin? Sebutkan benda-benda yang mau kita pindahin, yang mau kita angkat. Apa aja? Air, Ember, air, sama tambang. atau tali. Nah, itu dia. Oke? Coba, nah, dan bagusnya coba kamu ilustrasiin ya. Kamu ilustrasiin lagi, anggaplah ada orang, selalu ada orang, nggak apa-apa ya, biar nyata aja sih. Orang ini kan sedang berusaha nih. Sedang bekerja orang ini ya. Berusaha dan bekerja kan ya. Ya, kita harus
hargai, respect sama orang ini karena dia sedang bekerja. Oke. Nah, jadi orang ini, saya nggak bisa gambar yang bagus tapi ya nggak kayak gitu aja. Si orang ini sedang menarik ember dan embernya berisi air dan dia nariknya pakai tali. Oke, gitu ya. Nah, gitu. Nah, kan ada 3 objek kan? Ada objek tali, ada objek ember, ada objek air yang dia pindahin. Berarti si orang ini, oh ya, dan lagi-lagi mikirnya itu jangan usaha total. Mikirnya irisan usaha. Mikirnya irisan usaha. Jadi kayak misalkan aja ini Y sama dengan 0 ya. Ya, seperti biasa aku ambil Y buat ketinggian. Y sama dengan 0 terus sampai ketinggian 20 ya. Sampai ketinggian 20. Oke, ini Y sama dengan 20. Dan kita fokusnya adalah irisan ini aja. Irisan benda aja. Jadi kayak bendanya itu pindah sedikit. Bendanya pindah sedikit. Misalkan dari sini pindah, aduh gak bagus pindah dari sini ke sini misalkan. Ya, jadi pikirnya gitu aja. Ya, pikirnya gitu aja. Dan ini delta Y kan ya. Ini delta Y. Ini delta Y di ketinggian Y. Begitu kan ya? Nah, berarti nanti FY-nya apa aja? Beratnya apa aja yang dipindahin? Ya, berat ember, terus berat air, terus berat tambang. Gitu aja ya, tambang atau tali, tambang aja lah, sesuai dengan namanya. Berat tambang. Berat ember berapa? Berat ember berapa? 0,5 kilo. Salah. 50 Newton. Salah. Ya Allah. Itu massa. Massanya 0,5 kg. Yang ditanya tuh berat bukan massa, beda ya. Biasanya mungkin beratnya lebih ke massa gitu ya, tapi nggak apa-apa. Ini sebenarnya jebakan aja sih. Kan orang-orang kadang-kadang nyebut massa sebagai berat gitu ya. Pokoknya Newtonnya apa sih? Newtonnya dikali 5 Newton. 5. Makanya tadi saya bilang salah kan? Oh iya. 0,5 salah, 50 salah. Karena yang benar adalah 5 ya. Oke. Tapi kita harus bilang kita asumsikan dulu ya. Asumsikan kalau orang ini nariknya di bumi ya. Kalau di bulan kan gravitasinya beda. Oke. Di state aja ya. Atau sebenarnya saya nggak tahu sih. Ya maksudnya kadang-kadang tuh kan kalau tadi kan kita misalkan aja. Kalau tadi kan kita misalkan berat jenisnya kan rho ya. Padahal kan sebenarnya ada berat jenis. Padahal kan kan sebenarnya berat jenis air kan diketahui kan sebenarnya. Tapi di bumi, berat air jenis di bumi, berat jenis air di bumi. Kalau di bulan beda lagi kan. Makanya aku tuh bingung. Itu asu apa? Asumsikan. Astagfirullah, sorry. Nih udah nggak fokus nih ya. Asumsikan, oke, sorry. Tadi kepotong sih, saya motong omongan sendiri, jadi kepotong juga nih tulisannya. Asumsikan, ya percepatan gravitasinya 10 gitu aja ya. Soalnya tadi aku tuh kalau misalkan sebenarnya udah coba soal ini sih, berantem sama variabel gitu ya. Live streaming has stopped. Buset, kenapa stop anjir? Yaelah, ya udahlah. Asumsikan percepatan gravitasinya 10 ya. 10 meter per second kuadrat. Oke. Berarti nanti FY-nya sama dengan berat ember atau massa ember 0,5 dikali 10 gitu ya. Tambah massa air kan 5 kali 10. Nah, kalau tambang berapa beratnya? Berapa berat tambang? Ada yang tahu? 10. Salah. Dari mana tahu 10? Ini gak sih roper volume bisa gak Kak? Kita manfaatkan lagi. Sebenarnya kayak tadi loh, mirip sama tadi. Padahal tadi bisa loh. Udah lupa lagi.
Rho kali volume. Oh, Berat jenis udah kali cukup. Ya Rho udah. kali Nah, panjang. panjang tali Oh. saat ketinggian Y ya. Iya, iya. Oke, balik lagi ke sini. Berarti jawabannya apa? Berarti 0,5 Betul. dikali 20 min Y. Bagus ya. Gitu ya. Oke. Karena kan ini panjang talinya gitu. Ya. Kasih warna deh biar enak nih. 20 min Y ya. Nah, gitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kita punya di sini 5 tambah 50 tambah 50 tambah 0,5 kali 20 kan 10 ya. 10 kurang 0,5 Y ya. Jadi sama dengan berapa nih? 65 kurangi 0,5 Y. Sepakat sampai sini? Sepakat. Terus yang soal A nanya apa? Usaha sampai ketinggian ya 10 meter. Berarti normal-normal aja ya. Nggak perlu kayak tadi ya. Tadi kan kedalaman ya. Ini mah ketinggian 10. Berarti integral dari 0 sampai 10. Dari FYDY ya. Ya harusnya saya lupa satu lagi, sorry. Saya lupa satu lagi. Delta W-nya itu FY kali delta Y. Gitu. Berarti nanti 60 ya atau ya 6 nggak apa-apa deh di sini aja deh. Berarti W-nya sama dengan integral 0 sampai 10 FYDY ya. FYDY. Dan FY-nya adalah 65 kurangi 0,5 Y DY. Nah, karena untuk soal bagian B ini soalnya dihitung dulu ya. Ini dihitung dulu integralnya ya. Integralnya dihitung dulu, berarti sama dengan 65Y dikurangi 0,25Y kuadrat, karena aku bagi 2 ya, 0,5-nya. Dari 0 sampai 10. Jadi tinggal masukin 10-nya aja. 650 kurangi 0,25 kali 100 adalah ya udah kali 10, 65 kali 10 terus 0,25 dikali 10 kuadrat. Jadi 650 kurangi 25. 625. Oke. Itu soal A. Nah, soal A sebenarnya normal ya, kayak soal yang tadi ya. Kayak soal yang tadi, gak ada masalah gitu ya. Gak ada masalah. Nah, pas soal bagian B-nya ini ada masalah nih. Kita baca dulu. Pada ketinggian 10, ember tersebut bocor. Ya, sehingga air keluar dari ember dengan laju konstan. Gitu kan? Nah, jika air dalam ember habis tepat ketika ember mencapai ketinggian 20 meter, ya, jadi habis tepat ketinggian 20 meter. Pertanyaannya, hitunglah usaha total yang telah dilakukan dari awal ngangkat ember sampai 20 meter. Kira-kira nih, yang berubah apa untuk FY-nya? Yang berubah apa? Yang berubah kira-kira apa dari FY-nya? Dari rumus FY-nya apa yang berubah? Berat ember berubah nggak? Enggak ya, ember selalu seperti itu, konstan. Kalau berat tambang, rumusnya mah gini-gini aja. Ya berubah sih berat tambang, tapi kan rumusnya tetap kayak gini. Tapi F air berubah. Karena kan awalnya itu kan berat air konstan. Konstan tuh maksudnya nggak berubah karena nggak bocor. Ternyata bocor pas ketinggian 10, berarti kan berat air berubah ya kan? Oke, jadi berat air berubah. Dari mana tahu berubah? Ya karena bocor ya. Oke, jadi kayak kalau misalkan dikasih keterangan di sini, misalkan ini Y sama dengan 10. Nah, di sini kasih keterangan aja nih, di sini bocor gitu ya.
Sini bocor. Ya, bocor di Y sama dengan 10. Dan di Y sama dengan 20, air habis gitu ya. Air habis ya. Air habis di sini. Oke. Berarti gimana cara ngatasinnya? Untuk mencari rumus dari air, berat air. Gimana cara taunya? Dari kalimat air keluar dengan laju konstan. Kalau air keluar, pasti volume air berubah atau berat air berubah. Kalau dengan laju konstan, laju itu kan laju perubahan itu kan kayaknya sama turunan ya. Ya kaitannya sama turunan. Laju perubahan itu kaitannya sama turunan. Nah, dalam hal ini laju perubahan air terhadap apa kira-kira? Laju perubahan air terhadap ketinggian gitu ya. Gitu aja ya. Laju perubahan air terhadap ketinggian. Jadi semakin tinggi air, semakin tinggi benda ini, airnya makin sedikit kan ya. Jadi kan dF air per dY sama dengan konstan gitu kan ya. Dengan catatan F air 10 berapa? Pada saat ketinggian 10 F air ada yang tahu? Saat ketinggian 10 F air berapa? Saat ketinggian 10 F air ini masih 5 penuh. kali 50. 50. Dan satu lagi F air 20 berapa? 0. 0 karena habis. Bagus. Bisa nggak kamu selesaikan ini? Pasti bisa ya. Pasti bisa. Tinggal dikali silang aja dulu. Dikali silang. Pemisahan variabel ya ini. Kak, maaf tadi kelewat. K-nya itu apa tadi? K-nya itu konstan. Oh, Nggak tahu berapa. konstan. Oke. Kayak misalkan kalau ketinggiannya nambah 1 meter, setiap 1 meter volume atau berat airnya berkurang dengan konstan gitu ya. Jadi gitu, konstan ya. Jadi kayak perlahan gitu keluarnya ya. Nah, lanjut lagi. K-nya itu konstan ya, K-nya itu konstan. Nah, makanya kita harus cari konstannya. Harus nyari konstannya. Habis ini. Nah, integralin. Apa integral F air? Integral dF air. Sebenarnya kamu udah ingat aja ya kalau integral dx itu adalah x ya. Integral dx adalah x karena integral dx itu ada integral 1 dx gitu ya. Itu sama dengan x. Atau integral dy y. Sebenarnya tambah c sih. Cuman tambah c-nya nanti kalau dalam hal ini kan tambah c-nya di paling terakhir aja ya. Nah, berarti kan ini F air. F air sama dengan KY tambah C. Oke. Nah, jadi begitu. Nah, terus gimana? Dari informasi F air 10 sama dengan 50. Nah, berarti kan F air 10 sama dengan apa? Sama dengan K kali 10. Ya kan? Kan Y-nya 10. Tambah C. Sama dengan 50. Dan F air 20 itu sama dengan K kali 20 tambah C sama dengan 0. Dia apa ini? Pertama kurang dulu mungkin ya. Kurang. Kalau kita kurang dapat apa? K dikali min 10. Ya kan? Sama dengan 50. Berarti K-nya min 5. Nah, habis itu untuk mendapatkan C-nya kita masukin aja ke sini. Kita masukin ke sini. Berarti min 5 kali 20 tambah C sama dengan 0. Berarti C-nya adalah 100. Oke? Maka kita dapatkan F airnya itu sama dengan min 5K tambah 100. Sorry. Min 5Y kali 100. Astaga, ngantuk badak. Tambah 100. Oke. Itu ya. Terus abis itu apa lagi? Oke, balikin ke FY-nya tadi ya. FY-nya kan ini ya tadi ya. Yang berubah kan F airnya aja ya.
Yang berubah F airnya aja. Oh, berarti gini. F airnya berarti nanti jadinya apa? Jadinya ini dihapus ya. Jadi min 5Y tambah 100. Gitu kan. Padahal mah make yang bawah aja ya. Ribet banget. Tapi gak apa-apa dah. Min 5Y plus 100 ya. Nah itu. Oke. Jadi begitu ya. Ya ujung-ujungnya dihitung lagi. Aduh jangan gini deh ngopasnya. Ngopasnya yang ini aja. Nah. Nanti rumus 50-nya diganti jadi, atau gini aja deh, ini aku ganti jadi min 5Y tambah 100 gitu ya. Oke, jadi kita punya apa? Jadi kita punya 5 tambah 100, 105 tambah 10, 115. Dikurangi 5,5Y. Nah, gitu. Oke? Nah, dan rumus ini berlakunya mulai dari 10 ya. Mulai dari ketinggian 10 sampai 20 mungkin ya. Akhir gitu. Oke? Beda sama yang tadi. Kalau rumus tadi berlakunya dari mana? Berlakunya dari 0 sampai 10 mungkin ya. Gitu, oke? Jadi rumus EV-nya beda ya. Rumus EV-nya beda. Oke, terus pertanyaannya apa? Usaha total ya. Ya udah, berarti usaha total itu gimana tadi? W sama dengan, langsung aja ya, integral dari 0 sampai 20 FYDY. Nah tadi kita bisa pecah. Ya kita bisa pecah 0 sampai 10. 0 sampai 10 tambah 10 sampai 20. Nah 0 sampai 10 kan udah dihitung ya tadi. Ya kan? 0 sampai 10 udah dihitung. 625. Jadi 625 ditambah integral 10 sampai 20, FY-nya apa? Yang 10 sampai 20. 115 dikurangi 5,5Y. DY. Tinggal kamu hitung, lanjutin sendiri. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Yakin? Saya Yakin. ya harus yakin ya. Harus yakin ya. Karena sudah dijelasin. Itu ya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Pak, aku Yo, mau nanya. Waktu boleh. itu, dosen itu pernah ngasih contoh soal kayak ember bocor juga. Cuman si ember bocornya tuh airnya tetap dihabis karena ada dapat air hujan. Coba bentar. Suaranya tuh agak mendelep. Jadi agak Coba dari sini ya. pokoknya tadi air Nih, hujan. langsung. Pokoknya tadi tuh kedengeran air hujan doang pokoknya. Udah. Oke, ini kedengeran nggak? Ah, ini kedengeran. Nah, pokoknya dosenku tuh waktu itu pernah ngasih contoh soal kayak gini juga. Cuman dia tuh udah mau bocor, tapi airnya tuh jadi tetap ada karena dapat air hujan. Oke. Kalau kayak gitu gimana? Kayaknya sih itu kayak saya pernah ngeliat ya. Ntar. Kayak pernah ngeliat sih. Coba ya. Oke. Gak tahu kayaknya pernah ngeliat. Mana ya? Air hujan ya. Kayak itu tuh soal bagian B di suatu ujian sih. Tuh, ini kan sering muncul kan tuh ya, tali tambang berat jenis, narik benda, bahkan ini mirip sama soal tutorial yang tadi ya.
Coba bentar dulu ya, kita lihat dulu. Kayaknya ada sih. Oh ini. Tapi bentar. Coba baca dulu sekilas. Ember diangkat ke atas dengan kecepatan konstan sampai dengan ketinggian 10 meter. Di atas tanah dengan menggunakan tali dalam kondisi hujan. Ini bukan yang kamu maksud. Olah. Ya ini no. Iya kak, nih. Bentar. Sebenarnya sama aja, cuman beda. Kalau tadi kan Iya, berkurang. iya deh kak itu. Kalau tadi kan airnya berkurang, kalau ini airnya bertambah. Bedanya hanya di situ. Ya, bedanya di situ. Ya, mungkin ini kita bisa lebih cepat ngerjainnya ya. Karena kita sudah Oke. karena kita sudah punya pengalaman ya. Ya kak, Karena kita sudah punya pengalaman. dalam 9 menit kerjain kak. Iya, tadi kita telatnya segitu ya. Nah, tadi gimana sih? Sebuah ember diangkat ke atas dengan kecepatan konstan. Ntar aku gambar orang yang sama aja ya. Aku gambar orang yang sama aja, aku malas gambar lagi. Capek. Nah, sini aja gitu. Ember diangkat ke atas dengan kecepatan konstan 0,25 meter per second. Nah, di sini ada kecepatan terhadap waktu ya. Di sini agak-agak tricky dikit, bentar dulu ya. Dengan ketinggian 10, pokoknya ketinggian 10 aja. Jadi ini Y sama dengan 0, Y sama dengan 10. Gitu. Dan kita hanya pikirkan irisan aja dulu ya. Jangan mikirin usaha total dulu. Usaha total itu terakhir ya. Kita mikirin irisannya dulu. Gitu kan. Ember diangkat ke atas dengan kecepatan konstan. Mungkin dikasih keterangan ini deh. Kayak misalkan, nah gini nih. Nah ini kayak dia kecepatannya tuh 0,25 meter per second. 0,25 meter per second. Gitu aja tulisnya ya. Oke, dalam kondisi hujan. Pokoknya hujan. Mula-mula ember kosong. Ya udah ember kosong tuh, saya kosongin tuh. Mula-mula ember kosong. Nah, anggaplah di tengah-tengah udah ada airnya. Airnya nambah gitu kan ceritanya. Mula-mula ember kosong dan ketika diangkat ember terisi air hujan dengan laju 0,1 kg per second. Jadi nanti airnya, tahu kan airnya nanti bertambah. Airnya bertambah dengan laju 0,1 kg per second. Ngerti kan maksudnya? Setiap 1 detik bertambah 0,1 kilo. Wajar karena hujan ya. Oke? Jadi gitu. Nah, pada ketinggian 10 meter, ember tersebut penuh berisi air. Penting gak sih penuh berisi air itu? Kayaknya gak penting dah. Emang kita disuruh cari kapasitas tangkinya ya? Ya gak apa-apa lah, tulis dulu aja lah ya. Ember kosong ya, kasih keterangan aja di sini guys. Di sini ember kosong. Kosong aja lah ya, kosong. Di Y sama dengan 0 kosong. Di Y sama dengan 10 penuh gitu aja ya. Tapi saya nggak tahu nih penuhnya ini buat apa. Habis itu apa lagi guys? Jika masa tali diabaikan, nah ini masa tali diabaikan guys. Berarti F tali diabaikan, oke? Berarti bagus lah. Kita nggak usah ribet hitung rumus panjang tali, tapi harusnya dihitung atau biar seru ya. Dihitung aja, jangan. Ikutin soal aja, Sebenarnya kalau sebenarnya biar seru lagi masa tali harus dihitung ya. Tapi gak apa-apa, diabaikan ya. Nih, ini penting kalian baca soal ya. Ini kan menguntungkan. Masa tali diabaikan, berarti F tali 0 ya. Oke, saya kasih tahu aja ini F tali 0, oke. F tali itu 0. Biar ada perbedaan sama soal tadi karena diabaikan. Masa ember 1 kilo. Ya udah F ember berarti 1 kali 10 ya. Karena gravitasinya 10 Newton. Habis itu apa lagi guys? Tinggal satu lagi sih. Nah, F air yang jadi masalah berarti kan ya? F air yang jadi masalah. Kira-kira gimana ngatasinnya? Ngatasinnya gimana nih? Aduh, bentar.
Mungkin gini kali ya. Eh, di sini kita kan masalah kita ya, problem kita adalah kita harus tentukan F air ya. Atau kita pengen cari F air. Pengen cari F air. Pengen cari F air. Kita tuh tahu F airnya itu dari F airnya itu nanti kita manfaatin ini aja. dF air per dt per dt per dy ya. dF air per dy ya. Oh gini aja. Oh iya, dF air per dy kan nanti satuannya apa nih? dF air per dy satuannya apa? Ada yang tahu nggak? F air itu kan nanti kan Newton ya. Newton per Newton per meter ya. Newton per meter. Oh, dapat deh. Kan Newton itu sebenarnya kilogram dikali gravitasi ya. Kayak ini tuh 10 dikali kilogram per meter gitu kan ya. Ya nggak sih? 10 kali kilogram per meter. Kan begitu ya. 10 kali kilogram per meter. Nah, berarti kalau di sini kan jadinya di sini jadinya kan yang di sini nih ya, yang dari dua informasi ini ya. Yang dari dua informasi ini. Nah, itu nanti akan menjadi 0,1 kg per second dibagi 0,25 per 0,25 meter per second gitu aja kita bikinnya. Sama dengan 0,1 per 0,25 itu kita coba kali 10 aja. Ya, kita coba kali 10 atau coba kali 100 aja. 10 per 25 kilogram per meter gitu ya. Oke. Dan ini nanti hasilnya adalah kalau dalam Newton berarti 100 per 25 Newton per meter. Kan begitu ya? Oke. Berarti 4 Newton per meter. Gitu. Oke? Bisa dipahami? Nah, mungkin saya tulisnya gitu aja ya. Nah, emang di sini emang butuh apa ya? Ya butuh kreativitas gitu ya. Karena itu materi seperti satuan-satuan ini kan materi di fisika gitu, atau mungkin di luar materi kalkulus gitu ya. Jadi harus ngeh sama satuannya di sini untuk menentukan rumus dari ini. Berarti sama dengan 4 gitu kan. Berarti nanti dF air itu sama dengan 4 dy. Nanti tinggal diintegralin. F air sama dengan 4y tambah c. Terus tadi katanya apa? Katanya itu kosong ya. Pas y-nya 0, kosong, ngerti kan ya? Oke, saat y 0, saat y sama dengan 0, F air kan 0 kan ya? F air 0, berarti apa kesimpulannya? 0 sama dengan 4 kali 0 tambah C, berarti C-nya 0 kan? Ya, berarti C-nya 0. Oke, jadi atau maka kita dapatkan F airnya 4Y. Oke? Bisa dipahami? Semoga bisa ya. Sehingga nanti FY-nya adalah F ember tambah F air ya. Jadi 10 tambah 4Y. Itu aja. Sehingga nanti tentukan integral yang menyatakan usaha kerja atau usaha yang dilakukan untuk mengangkat ember tersebut. Maksudnya mengangkat ember tersebut sampai kapan? Harusnya sampai ketinggian 10 meter ya. Sampai ketinggian 10 meter. Ya berarti ya udah. Jadi usahanya W
Langsung aja kan integral gaya ya. Kan gitu aja ya. Kalau misalkan irisan apa namanya? Irisan jarak tuh langsung rumusnya integral gaya. Beda sama tadi. Beda sama yang irisan apa namanya? Irisan ini tuh. Beda. Ini kan cari dulu rumus delta W-nya kan. Baru nanti bisa diintegralin, oke? Beda kan ya? Beda. Cari dulu kalau untuk yang irisan benda tadi cari dulu delta W-nya, langsung diintegralin. Baru diintegralin. Kalau ini gak usah nyari delta W karena udah otomatis integral dari gaya. Gitu. Atau sebenarnya jangan nulis kayak gini, kurang ideal. Ya, kurang ideal karena kan saya udah gambar delta Y di sini ya. Ya udah delta W sama dengan atau kira-kira FY dikali delta Y. Gitu. Jadi 10 tambah 4Y delta Y. Berarti W-nya itu sama dengan integral dari 0 sampai 10 kali 10 tambah 4Y dy. Nilai integral perlu dihitung nggak? Nggak perlu Enggak, ya. Kak. Jadi jangan dihitung karena walaupun ini gampang, oke. Walaupun ini gampang, tapi kan ngitung integral ini lumayan 10 detik lah ya. 20 detik. Kan lumayan 20 detik. Bisa buat yang lain ya nggak sih? Intinya mah ya itu strateginya ya. Kalau nggak perlu dihitung integralnya jangan dihitung. Nggak bakal dapat nilai tambah juga kalau dihitung, ngerti gak? Ya, kecuali nggak ada keterangan ini. Kalau nggak ada keterangan ini, hitunglah sampai beres, ngerti gak? Karena itu menambahkan poin. Nah itu aja. Oke, jadi nurut aja sih, nurut sama soal ya. Nurut sama soal. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Kak. Oke, ya kalau begitu ya ini dirasa sudah cukup ya. Thank you guys buat perhatiannya ya. Oke, thank you. Nanti ini saya sharekan catatannya ya ke grup ya. Oke, Kak. Oke, tampak sudah lemas dan Enggak lebay. kok. Enggak sama sekali. Ah ini Kamu nanya dong, ah kalau besok kakak sesinya jadi beneran udah penuh? iya penuh. Ya padahal kan kita kan tadi mau 3 sesi kan kak. Coba bentar. Kalau misalnya ternyata masih ada sesi yang nggak keisi, kita mau ngisi gitu kak. Iya, bentar aku cek dulu ya. Ada nggak ya? Aku tuh besok sebenarnya kalau pengen yang free ada sih SCL. Saya ngajar juga di situ. SCL di mana kak? Ini jadi SCL itu saya kirimnya ke kalau misalkan di grup nanti ketahuan admin ELC-nya. Oh nggak boleh kak? Nggak tahu tuh kan ELC ya kan di luar. Nggak tahu sih saya juga. Boleh Play ya? it safe lah. Oh, bikinan kakaknya. Lu Bukan. kejauhan suaranya. Gimana bilangnya ya? Dari ini SCL. Tahu kan SCL, Pak. Oh SCL dari ITB itu? Iya, mereka Kirim ngadain ke nomor yang ngechat kakak aja si Zena. Kenapa? Kirim ke nomor Zena. Nah ini nih, oke. Coba cari dulu ya. Zena tuh yang mana tuh? Alena nama. Alena. Coba. Nah ini apa nih? Oh Jaya sorry, saya kira siapa itu? Alena, yang mana tuh? Coba dong P di grup. Aku P ya. Di Oh iya grup udah. apa? Ketemu. P. Oke. Jadi yang ini nih, aduh banyak banget lagi nih. Sebentar. W. Oke nih. Nah. Tapi kita harus masuk ke Teams SCL. Ada nggak tim SCL-nya? Lu ada gak sih, Nay? Tim SCL ada ya? Aku masuk deh. Oh. Nah itu dia. Si Kaira. Jadi itu di SCL itu dia bahas ada 3 sesi, bebas ikut yang mana aja. Itu dia bahas UAS tahun-tahun yang berbeda. Bahas soal UAS tahun-tahun yang berbeda. Gitu aja sih. Itu tuh online apa gimana kak? Online. Jam-jamnya? Itu
9 sampai 11, 13 Oh. 13 sampai 15, 16 sampai 18. Jadi itu ada 3 sesi dan bahas soalnya beda-beda. Itu kakak semua, Kak. Enggak, saya cuma satu sesi doang, sesi 1 saya. Di jam berapa tuh? 9 8 pagi. 9 pagi. 9 pagi Bisa sih. gitu. Terus Jadi itu rencananya kakak mau bahas apa? udah ditentuin sih. Video. Udah Makasih, ditentuin. Aku tuh Iya. bahas UAS tahun lalu kalau nggak salah. Oh. Tahun lalu, sorry. UAS tahun 2022. Oh. Mewah tuh. Mewah sih. Ya. Ya itu aja bisa dimanfaatin ya. Oke Oke deh. deh, Kak. Kayaknya nggak ada lagi sih, saya agak padat kayaknya besok. Kalau misalkan berturut-turut juga, saya nggak ada jam makan siangnya sih. Gitu aja sih. Ya udah Oke, besok guys. kita 9, Kak. Oke guys, thank you ya buat perhatiannya. Nanti saya share catatan dan recordingnya kalau ada ya. Selamat Oke. malam, selamat beristirahat, sampai besok. Sampai nanti. Oke, Oke, makasih banyak, Kak. Iyo, sama-sama. Aku N ya. Oke. Ya aku N lagi.